Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, class. Today, I from the group 5 that consists myself, Agustri, and my partner Nurhana Nabila will explain to you about lesson plan. In this presentation, we have 5 points about lesson plan. And then the first in session will explain by my partner, that is material start to definition of lesson plan, component of lesson plan, and also about benefit and objective of lesson plan. Alright, no more chit chat. My partner Nurhana Nabila, time is yours. Okay, thank you, Agustri. So, for the first, I will explain about the definition of lesson plan. According to Branch 2002, lesson plan is a system that contains procedure for developing education in a consistent and reliable way. So, the lesson plan is a guide to help teacher in teaching in the classroom, so that the goals and objectives of learning activities in the classroom are accordance with applicable competency standard by utilizing all the potential and available learning resource. So, the next about the component of lesson plan. For the first one is about the subject identity. In the subject identity, including about education unit, class, semester, expertise subject, and the number of meeting. The next about the competency standard. Competency standard is the achievement of the minimum standard of student abilities regarding mastery, attitude, and skill. The third is basic competency. For the basic competency is the ability that must be mastered by student in certain subject. So the next about the achievement indicator. For the achievement indicator is a behavior that can be measured to show the achievement of certain basic competency that become the reference of assessment of subject. Okay. The next is about the learning objectives. For this part is about the describe the learning processes and outcomes that are expected to be achieved by the student in accordance with basic competency. And the next about the teaching material. The teaching material is contain relevant fact, concept, principle, or procedure and are written in accordance with indicator of competency achievement. So about the time allocation. The time allocation is determined in accordance with the needs for achieving credit and a learning log. And the next about the learning method. For the learning method are used by teachers to create a learning atmosphere and a learning process so that students achieve the basic competency that have been set. And the next about the learning activities. For the learning activities is about this is a learning activity for introduction, core to the closing. And the 10 about assessment of learning outcomes. A procedure and instrument of assessing learning process and outcomes are adjusted to indicator of competency achievement and refers to the assessment standard. And the last part about the learning research. About the learning research is about determination of learning is based on a competency standard and a basic competency as well as a teaching material, learning activities, and indicator of competency achievement. So that's all about the component of lesson plan. The next is about the benefits and objectives of lesson plan. For the first one is able to predict how much success we will achieve in the lesson plan. The second is about as a tool for or can also be done to solve a problem. And the third is to use and utilize various kind of learning resource appropriately. And the last part about the planning will be able to make learning take place systematically, directly, and organized. Okay, that's all about benefits and objectives of lesson plan. The next part will be explained of Agustri. Alright guys, in this slide I will continue the explanation that
have presented by my partner, and this just we can see steps to make lesson plan, especially to make a good lesson plan, right? In here we have 10 points to make a lesson plan. The first, we must consider teaching material. Of course, before we make a lesson plan, we must to consider what and how many the material that we can give to the student and use that in learning. Seperti in bahasa, saya jelaskan. Jadi sebelum kita membuat lesson plan itu, kita harus mempertimbangkan atau menganalisis ya, materi apa saja yang akan kita gunakan berdasarkan atau menggunakan acuan kurikulum dan pedoman pendidikan yang ada pada negara yang kita tempati. Seperti di sini kita mengambil contoh negara kita sendiri, negara Indonesia. Berdasarkan kurikulum Merdeka, kita menggunakan kurikulum yang mengacu material yang lebih mengedepankan keaktifan siswa atau kita kenal dengan student orientasi. Materi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan mempertimbangkan berbagai materi dan kurikulum yang kita gunakan dalam membuat lesson plan atau rencana pembelajaran, kita sebagai tenaga pendidik atau guru bisa mengetahui dan mencatat berapa waktu yang kita akan gunakan untuk melakukan pembelajaran, apa goals atau hasil dari pembelajaran yang kita lakukan, dan yang terakhir adalah kita bisa melihat aspek-aspek apa saja yang bisa menjadi kendala di pembelajaran kedepannya dalam menggunakan kurikulum tersebut atau pedoman pembelajaran tersebut. Untuk poin kedua, create clear and specific goal for teaching material. Di sini, langkah kedua adalah kita harus memastikan apakah rencana pembelajaran kita atau lesson plan yang telah kita buat di awal tadi benar-benar bisa membantu pengajaran kita dalam mengajarkan siswa dalam mengajarkan siswa khususnya sekolah menengah pertama atau sekolah menengah ke atas. Secara spesifik bisa kita katakan di poin ini benang merah atau tujuan langkah kita adalah menganalisis aktivitas rencana pembelajaran yang seperti apa yang akan kita terapkan dalam mengajarkan sebuah material. Entahkah itu metode yang bersifat brainstorming atau metode spelling bee ataupun metode lainnya, metode pengajaran yang lainnya. Serta tidak lupa juga kita mencatat apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran yang kita gunakan. Kita lanjutkan ke step ketiga, yaitu prepare teaching material. Nah, tentu saja setelah kita mempertimbangkan materi, kita memastikan metode pembelajaran, yang ketiga adalah kita menyiapkan material pembelajarannya. Material yang kita siapkan bukan hanya material secara garis besar, tapi juga dilengkapi dengan rincian-rinciannya. Yang mana material ini harus kita persiapkan lebih awal sebelum kita melakukan pembelajaran. Dan pada umumnya, tenaga pendidik atau guru biasanya menyiapkan material ini sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelum pembelajaran tersebut dilaksanakan. Lanjut ke poin keempat, yaitu write the anticipatory set as an introduction to the lesson. Apa itu anticipatory set? Yaitu adalah paper yang menjadi pengantar, sebuah pengantar dalam pembelajaran yang kita lakukan.
dan sebuah acuan kita dalam mengembangkan perhatian dan minat siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran. Contoh, ketika kita ingin mengajarkan bahasa Inggris, seperti nantinya pada slide berikutnya akan ada contoh lesson plan, kita ingin mengajarkan tentang modal device atau auxiliary. Nah, ketika kita ingin mengajarkan materi tersebut, terlebih dahulu kita memberikan pengantar. Pengantarnya bisa berupa games, bisa berupa quiz, a little quiz, ataupun bisa berupa pengisian lembaran-lembaran tes kecil atau kuesioner yang merupakan gambaran singkat atau pengantar dari materi yang bersangkutan. Kita lanjutkan ke poin kelima, yaitu write down the step of the learning procedure. Setelah kita mengantarkan pengantaran pelajaran, yang kita lakukan berikutnya adalah menuliskan langkah-langkah prosedur pembelajaran yang akan kita gapai untuk meraih goals dari pembelajaran tersebut. Untuk poin ke-6, determine the teaching tune. Determine the teaching time. Setelah prosedur tadi kita selesai tuliskan atau kita rekapitulasi, selanjutnya kita menyiapkan waktu dan berbagai paper latihan mandiri untuk siswa, yang mana tujuannya adalah untuk memahami atau membuat siswa lebih paham akan materi yang telah kita ajarkan, yang telah kita berikan. Untuk poin ke-7 adalah make sure the teaching material are appropriate for the student. Nah, poin ke-7 ini tidak kalah pentingnya dari poin-poin lainnya. Di sini seperti poinnya make sure the teaching material are appropriate. Nah, sebelum kita lari ke penilaian dalam lesson plan, kita harus memahami, harus menganalisis terlebih dahulu apakah materi pembelajaran yang kita berikan dan metode pembelajaran yang kita gunakan benar-benar cocok untuk siswa, dan apakah siswa tersebut bisa memahami dan menerima pembelajaran yang kita berikan. Dalam kata lain, seperti sebuah assessment terhadap tenaga pendidik tersebut, penilaian terhadap guru tersebut sendiri. Untuk poin ke-8 adalah determine the evaluation target. Setelah melakukan assessment terhadap tenaga pendidik sendiri, kita lanjutkan kepada evaluasi atau penilaian kita terhadap langkah-langkah yang telah kita gunakan, terhadap secara keseluruhan, baik itu dari murid atau siswa yang menerima pembelajaran dan kita yang sebagai tenaga pendidik atau gurunya. Untuk poin ke-9 adalah in accordance with the condition and circumstance of each student. Alright, in this point kita harus menyesuaikan antara kemampuan dan ketidakmampuan, atau dalam lesson plan in bahasa kita kenal dengan kompetensi dasar atau kompetensi inti. Nah, pada poin ini kita harus menyesuaikan apakah goals dari materi yang kita berikan itu mampu dicapai oleh siswa atau murid yang kita hadapi, yang kita ajarkan. Kita harus menyimbangkan antara kemampuan siswa dengan kemampuan yang kita harapkan dalam material pembelajaran tersebut. Kita tidak boleh terlalu menuliskan kemampuan dari material pembelajaran melebihi dari kemampuan yang bisa siswa atau murid kita kuasai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyeimbangkan antara ketidakmampuan mereka dengan kemampuan yang bisa mereka capai. Dan pada poin terakhir, yakni create lesson plan relate to the other lesson.
Nah, pada poin terakhir, barulah lesson plan atau rencana pembelajaran kita bisa kita selesaikan dengan baik dan benar. Dan tentunya bisa menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Okay. And next slide, we are going to see the example of lesson plan, especially for junior high school. Alright guys, that we can see this example lesson plan, especially for junior high school student. In this we can see there is a component of participant, study time, topic, learning objective, learning step, and also about assessment, or in bahasa we can say penilaian. And now I will explain in a brief way to you about this example. The first, we can see the title, English lesson plan. And then we know this example about English lesson plan, English material, English course, right? And the first, we can see participant. Siapa partisipasi atau audien atau objek yang ingin kita sampaikan pembelajaran, yaitu junior high school student, murid atau siswa SMP, sekolah menengah pertama. And then study time. Di sini kita menjelaskan, memaparkan berapa kira-kira perkiraan atau pemutlakan waktu yang akan kita gunakan dalam melakukan pembelajaran, yaitu 90 minutes, 90 menit. And then there also topic. Apa topik utama yang kita gunakan dalam menyampaikan pembelajaran ini, yaitu modal for advice. Kita akan menyampaikan pembelajaran bahasa Inggris terkait materi penggunaan modal. Dan tentu pada poin A, learning objective atau in bahasa adalah tujuan pembelajaran. Penentuan tujuan pembelajaran sangat penting karena poin ini mendahului dari semua perencanaan pembelajaran, baik itu offline ataupun online seperti pada masa sekarang. Pada tahapan bagian A ini, tenaga pengajar atau guru mendesain sebisa mungkin, seefisien mungkin, dan seefektivitas mungkin apa tujuan akhir dari pembelajaran. Entahkah itu untuk jangka pendek, sebagai satu pertemuan atau one meeting, ataukah sebagai tujuan jangka panjang, yaitu selama 1 semester, atau kita kenal dengan RPS. Tidak hanya itu, dalam memformulasikan tujuan pembelajaran, tenaga pengajar atau guru bisa mengambil tujuan secara kognitif atau psikomotor langsung dari kurikulum atau pedoman yang diacukan. Seperti di sini, pada contohnya, kita memiliki 5 learning objective. The first, student can understand the use of modal. Second, student can make sentence using modal. Third, student can use model of advice in several contexts, and etc. We go to the point B. Learning steps. What is learning step? Yes, in bahasa learning step that we can say langkah-langkah pembelajaran. Apa saja langkah-langkah yang akan tenaga pendidik atau guru lakukan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran tersebut. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini ada 3 komponen penting, yaitu media. In this example, we can see textbooks that title English in Mind by Herbert Pucca. Media apa? Media pembelajaran apa yang akan digunakan oleh guru atau tenaga pengajar? Media bisa berupa buku, bisa berupa e-book, ataupun film, bahkan sebuah lagu. Dan untuk tools, apa saja alat atau bentuk material yang akan kita berikan kepada
partisipasi, yaitu siswa atau murid dalam melakukan pembelajaran. Seperti pada contoh adalah leaflet and worksheet model profile, yaitu selebaran atau lembar tugas yang diberikan kepada murid untuk melakukan pengantar dari materi pembelajaran. Oke, selain media dan tools, kita akan melihat juga prosedur for teaching and learning activities. Dan disinilah kita akan tahu metode apa dan urutan kegiatan pembelajaran apa yang akan diberikan oleh tenaga pengajar atau guru. Dan poin terakhir adalah assessment, or in bahasa we can say it penilaian atau evaluation. In this, we have 10 types of evaluation. And then assessment instrument, assessment technique, and also assessment guideline. For the more information, you can read it only yourself in this file PDF. Alright guys, I think that's all from explanation from me. Good evening class. I'm and my partner Nurhana Nabila will close this presentation. Thank you so much for your attention. I hope you will comprehensive and understanding this material, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.